Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Noviana Dian Fauzila dengan NIM 206190055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasanya yang disebut dengan K3 adalah upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan produktivitas kerja yang tinggi. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan supaya tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan untuk bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan kerja sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua, mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan, baik disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan dan memelihara tingkat kesehatan tenaga kerja baik fisik, mental, maupun sosial. Sumakmur 1981, tujuan keselamatan kerja yaitu yang pertama, agar semua hasil produksi terpelihara keamanannya. Yang kedua, agar pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Yang ketiga, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Secara umum, terdapat dua golongan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah perbuatan manusia, dan yang kedua adalah situasi lingkungan yang tidak aman. Tapi cenderung terjadi atau 80,85% itu terjadi karena perbuatan manusia. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ialah menurut Noto Atmojo, itu terjadi kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia dan faktor fisik. Lalu, menurut Matondang, penyebab kecelakaan kerja berbeda di setiap negara, tetapi ada beberapa kesamaan, yakni seperti kecelakaan kerja disebabkan karena kondisi berbahaya, mesin, lingkungan kerja, proses kerja, dan cara kerja. Lalu menurut Frank Eberts dalam Riyadi, ia berpendapat bahwa planning, organizing, pimpinan, pengawasan, atau controlling. Lalu sebab-sebab utama dari kecelakaan kerja adalah faktor manusia, pengetahuan minim, 2. Motivasi kurang, dan keempat adalah keterampilan kurang. Lalu yang B adalah faktor pekerjaan, yaitu standar mutu pekerja yang tidak memadai, rancangan dan pemeliharaan yang tidak baik, dan penggunaan yang tidak normal. Lalu penyebab langsung, yaitu tindakan yang tidak aman atau situasi kerja yang tidak aman. Yang keempat adalah menurut Quest Margono, yaitu kelelahan fisik pekerja, ketidakterampilan pekerja, kurangnya perlengkapan peralatan pekerja, dipercepatnya jadwal pekerjaan. Selanjutnya adalah penyebab gangguan kesehatan kerja, yaitu menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah golongan fisik, yang kedua adalah golongan kimiawi, yang ketiga adalah golongan biologis, yang keempat adalah golongan fisiologik, dan yang kelima adalah golongan psikososial. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjut materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Koiruni Swatin, NIM 206190038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu tentang upaya meningkatkan keselamatan kerja. Mengapa keselamatan kerja itu penting? Yang pertama yaitu berdasarkan perikemanusiaan. Maksudnya di situ yaitu ketika seorang pekerja itu terhindar dari adanya kecelakaan kerja, maka orang tersebut tidak akan merasakan adanya kesakitan akibat adanya kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu adanya undang-undang. Karena kesehatan dan keselamatan kerja itu terdapat undang-undang yang mengatur. Dan yang ketiga yaitu ekonomis. Maksudnya ketika suatu organisasi di mana di situ ada pekerja dan tidak terdapat kecelakaan, maka suatu organisasi tersebut terhindar dari adanya membalas atau membayar kerugian atas kecelakaan kerja yang terjadi.
Lalu bagaimanakah cara agar bisa terhindar dari kecelakaan kerja di tempat kerja? Yang pertama yaitu mengurangi kondisi yang tidak aman. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pemberi kerja itu menyediakan tempat atau lingkungan kerja yang sesuai dengan standar keamanan. Yang kedua yaitu mengurangi tindakan para pekerja yang tidak aman. Hal tersebut bisa melakukan penghimbauan kepada pekerja untuk mematuhi peraturan demi keamanan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu dengan mengurangi tindakan tidak aman dengan melakukan penyaringan. Maksudnya penyaringan di situ yaitu dalam perekrutan pekerja itu memerhatikan apakah orang tersebut benar-benar orang yang bertanggung jawab, karena di situ nanti akan salah satunya itu berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu mengurangi tindakan tidak aman dengan pelatihan ketiga, yaitu pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu mengurangi tindakan tidak aman dengan cara menciptakan kultur di mana pemberi kerja atau penyedia kerja tersebut memberikan kultur keselamatan yang mana di situ diharapkan bisa dipatuhi oleh semua pekerja. Pembahasan yang terakhir yaitu skema pelayanan dan keselamatan kerja. Pelayanan yaitu suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lainnya. Skema-skema yang dilakukan itu diantaranya ada dua. Yang pertama skema pelayanan preventif dan promotif. Yang kedua skema pelayanan kuratif dan rehabilitas. Pelayanan yang pertama yaitu preventif atau mencegah. Maksudnya yaitu mengendalikan atau menghambat segala sumber bahaya yang ada di tempat kerja sehingga bisa mengurangi dan tidak menimbulkan bahaya bagi para pekerja. Upaya preventif dan promotif yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di antara lain dalam bentuk yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala bagi karyawan. Yang ketiga, tersedianya kantin di tempat kerja. Yang keempat, terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua yaitu skema pelayanan kuratif dan rehabilitas. Kegiatan yang bersifat kuratif adalah mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber yang berbahaya yang ada di dalam tempat kerja. Sebaik-baiknya usaha untuk pencegahan baik yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan atau instansi tempat kerja, tetapi masih juga terjadi permasalahan gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja yang dialami karyawan. Oleh karena itu, pelayanan kuratif dan rehabilitas tetap diprogramkan oleh institusi kerja ataupun sebuah perusahaan, utamanya pekerjaan yang berisiko. Pelayanan kuratif yang dibutuhkan diterapkan dalam perusahaan itu diantaranya yang pertama klinik, yang kedua psikiater atau psikolog.